Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Siswa kelas 8A rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali. Tentunya izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita syukuri dengan syukur yang ikhlas, dengan syukur yang benar. Salah satu di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan cara mempelajari dinul Islam, mempelajari agama Islam kita yang kita anut hari ini. Ya, jangan sampai kita menjadi umat Islam tapi kok nggak mau mengamalkan syariat-syariat Islam. Dan ketika kita mau mengamalkan, tentunya kita harus berbekal ilmu dalam syariat tersebut. Baik, para siswa kelas 8A rahimani wa rahimakumullah, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran tafsir, yaitu yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah yang diambil dari surat Al-Mu'minun ayat 17 sampai 22. Sebelum kita mulai, barangkali ada yang belum faham, belum tahu tentang ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat-ayat Allah ada ayat-ayat qauliyah. Qauliyah itu firman-firman Allah, ya. Ayat-ayat qauliyah itu seperti yang tersirat di dalam atau tersurat di dalam Al-Qur'an. Itu ayat-ayat Allah yang berupa qauliyah, perkataan Allah. Sedangkan ayat-ayat kauniyah adalah ayat-ayat Allah yang di sekitar kita. Bisa berupa alam, bisa berupa kejadian, ataupun masalah-masalah atau persoalan hidup. Nah, itu adalah contoh dari ayat-ayat kauniyah. Begitu ya, kita mulai. Untuk ayatnya nanti kita singkat saja ya, langsung bahas di tafsirnya saja. Kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya. Dan balasan bagi mereka, ya, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang beriman Allah berikan surga firdaus. Kemudian Allah menerangkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang kemampuan Allah, ya, yang mewajibkan untuk beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dimulai dari kehidupan manusia dalam perkembangan, keberadaan dan pertumbuhannya, kemudian tentang apa yang ada di sekitar dari alam semesta. Ya, itu adalah alur dari pembahasan pada ayat-ayat ini. Baik, untuk ayatnya langsung saja kita lewati ya. Insya Allah nanti bisa dibaca secara mandiri. Kita masuk ke kosakata. Ya, wasibghin seperti yang dalam buku kalian, yaitu kuah yang dicelupkan pada roti. Kemudian al-fulki, yaitu perahu. Baik, langsung aja kita masuk dalam tafsir dan faidah ayat 17 sampai ayat 18. Baik, kita mulai. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Ya, dan sesungguhnya telah kami ciptakan 7 langit yang sebagian di atas dari sebagian yang lain. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dalam 7 lapis. Ya, 7 lapis. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Dan kami tidaklah lalai dan tidak lupa dengan seluruh makhluk. Ya. Jadi di sini maksudnya Allah tidak mungkin punya sifat lupa ya. Allah tidak akan lupa. Allah tidak mungkin mempunyai sifat lalai. Tapi yang dimaksud di sini adalah bahwasanya Allah tidak akan tidak akan luput dari apa yang dikerjakan oleh seluruh
seluruh makhluk. Allah pasti mengetahui. Nah, maksudnya adalah itu ya dalam ayat ini. Kemudian wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard fa inna ala dhahabin bihi laqadirun, yaitu sesuai Allah menurunkan hujan, ya. Allah menurunkan hujan atau dan kami turunkan air dari langit, yaitu air hujan sesuai dengan kebutuhan makhluk. Allah memberikan hujan sesuai dengan kebutuhan makhluknya, ya, sehingga dari air tersebut bisa digunakan oleh makhluknya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, ya. Walaupun terkadang Allah mengirimkan air itu juga melebihi dari batas yang dikehendaki manusia, tapi jelas itu sebagai ujian ataupun teguran Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kebanyakannya Allah itu menurunkan air hujan sesuai dengan kebutuhan makhluk. Wastakunna fil ard, dan kami jadikan bumi sebagai tempat air tersebut. Ya, Allah memberikan air tersebut dan ditampung di bumi sehingga bisa digunakan oleh makhluknya. Fa inna ala dhahabin bihi laqadirun, dan kami Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menghilangkan air yang ada di bumi. Allah yang menurunkan air, Allah pura pasti mampu untuk menghilangkan semua air yang ada di muka bumi ini. Ya, tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari dua ayat ini kita bisa mengambil beberapa fawaid. Yang pertama, menetapkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung dengan penciptaan 7 lapis langit tanpa tiang. Ada yang pernah lihat langit ada tiangnya? Enggak ada. Ya, Allah menciptakan langit tanpa tiang sebagai bentuk atau dalil kemampuan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan ketinggiannya di atas seluruh langit. Ya, jadi Allah Maha Tinggi yang Allah sangat dekat dengan makhluknya. Maksudnya Allah itu mengetahui semua keadaan makhluknya. Bahkan dari hal yang sangat kecil pun pasti Allah tahu. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Allah tidak lalai dari mereka. Maksudnya tadi tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengawasan Allah. Bukan maksudnya Allah terus lupa. Enggak ada. Allah enggak punya sifat lupa, ya. Jadi ini maksudnya Allah tidak ada yang luput dari pengawasan Allah dari apa yang dikerjakan oleh manusia. Yang selanjutnya, nikmat materi yang paling besar bagi hambanya yaitu diturunkannya air dari langit. Coba kita bayangkan, seandainya di dunia ini nggak ada air, ya pasti semuanya kematian. Ya, tidak ada dari makhluk pun yang tidak membutuhkan air. Pasti semuanya butuh air. Ya, maka dengan diturunkannya air itu merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, ancaman kepada orang-orang yang zalim dan ditahannya air hujan dari langit. Oh, ini kan jadi bisa saja mungkin Allah melebihkan air yang Allah turunkan, atau bahkan mungkin Allah menahan sehingga air itu tidak turun dan air juga tidak keluar dari mata air. Orang-orang mengalami kekeringan. Nah, ini karena bentuk, bisa jadi karena teguran Allah atas kedoliman manusia ataupun karena kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Selanjutnya kita masuk di ayat yang ke-19. Wa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabin. Dengan air tersebut kami tumbuhkan 2 kebun kurma dan anggur. Jadi Allah menurunkan air, kemudian Allah menjadikan 2 kebun itu tumbuh, yaitu kebun anggur dan kebun kurma. Lakum fiha fawakihu katsiratun. Di dalam kebun itu banyak sekali jenis dan bentuk buah-buahan. Wa minha ta'kulun, dan sebagian dari
buah-buah yang ada di kebun itu menjadi makanan kalian. Nah, manusia bisa makannya, atau sebagian hewan juga bisa memakan dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Selanjutnya, wa syajaratan takhruju min tur. Dan dengan air tersebut pula kami tumbuhkan untuk kalian pohon zaitun yang tumbuh di sekitar gunung Tur Sinai ya. Sainaa tanbutu biduhni, yang mengeluarkan buah yang diberas sehingga mengeluarkan minyak. Jadi zaitun ada ya, minyak zaitun. Nah, bisa kita jumpai juga ya. Atau yang hari ini bisa dipakai, yang biasa dipakai banyak orang. Ada ya parfum dari minyak zaitun, atau bisa minyak zaitun bisa untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Kemudian wasibghilil akilin. Ya, wasibghilil akilin, dan dijadikan kuah untuk dimakan. Jadi bisa buat minyak ya, bisa juga dimakan. Selanjutnya dari dua ayat ini, faidah atau fawaidnya adalah yang pertama, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, di mana Allah dengan air hujan menumbuhkan tanaman dan pepohonan untuk hambanya. Ya, Masya Allah ya. Allah sudah siapkan untuk hambanya segala kebutuhan yang bisa ia gunakan. Ya, yang menghasilkan buah-buah dan sebagian bisa dimakan. Nah, ini Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan ataupun makhluk yang lainnya bisa dimanfaatkan untuk kebaikan manusia. Kemudian keutamaan pohon zaitun atas seluruh pohon yang lain, yaitu di mana dari zaitun itu bisa diambil manfaat dari minyak dan buahnya. Selanjutnya kita ke ayat yang selanjutnya ya, yaitu ayat yang ke-21 sampai ayat 22, atau yang terakhir dari pembahasan kita hari ini. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah, dan sesungguhnya bagi kalian wahai manusia pada hewan ternak, di antaranya unta, sapi dan kambing, dari penciptaannya ada pelajaran yang dapat kalian ambil. Dari penciptaan hewan-hewan ternak itu ada pelajaran yang bisa diambil. Ya, nusqikum mimma fi butuniha, yaitu air susu dari perut hewan-hewan tersebut. Ya, dari unta bisa keluar air susunya, dari sapi ataupun dari kambing juga bisa diambil manfaat dari air susunya. Walakum fiha manafi'u katsirah, dan faidah lain yang banyak. Ya. Dan ada faidah-faidah lain yang bisa diambil. Seperti halnya kulitnya, bisa diambil juga ya. Bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, atau wa minha ta'kulun, atau bisa digunakan untuk makan. Ya, enggak pernah makan daging kambing? Insya Allah. Pernah makan daging unta? Belum pernah. Atau daging sapi? Insya Allah setiap kita sudah pernah memakan dari daging-daging tersebut, kecuali mungkin unta ya, yang jarang kita jumpai di sini. Kemudian ayat yang terakhir yang kita bahas, wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, dan di atas punggung unta dan perahu di daratan dan di lautan kalian dibawa. Maksudnya ini hewan unta sebagai alat transportasi, sebagai kendaraan, sebagai tumpangan ya. Tapi sayangnya kita belum pernah ya naik unta. Jadi ya mungkin belum pernah merasakan hal tersebut. Baik, dari dua ayat ini ada dua faedah. Yang pertama, mengambil pelajaran dari keadaan dan keberadaan binatang ternak, ya, menunjukkan kesempurnaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Ternyata Allah menciptakan misalnya unta, ternyata bisa diambil banyak manfaatnya.
bisa diambil dagingnya, bisa diambil susunya, bisa dijadikan alat transportasi. Kan nggak cuma satu fungsinya, banyak. Dan mungkin masih banyak fungsi yang lainnya yang belum kita ketahui ya, ataupun yang lainnya dari penciptaan makhluk. Selanjutnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, di mana Allah memberikan banyak manfaat dari binatang ternak dalam kehidupan mereka. Ya, dari mungkin satu hewan bisa memiliki beberapa manfaat, dari penciptaan yang lain cuma satu benda mungkin bisa memberikan beberapa manfaat. Itu jelas menunjukkan keagungan, kebesaran yang menciptakan. Kalau yang diciptakan saja bisa memberikan, dari satu benda bisa memberikan banyak manfaat, apalagi yang menciptakan. Ya, pasti lebih hebat, pasti lebih agung. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang wajib hanya kepadanya saja kita menunjukkan semua bentuk peribadahan. Baik, demikian siswa kelas 8A rahimani wa rahimakumullah untuk pembahasan kita pada hari ini, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 17 sampai ayat 22. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita ya. Dan insya Allah seperti biasa nanti akan ada latihan, bisa dikerjakan. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.